Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan untuk dekan yang terpilih nanti bahwa ibunda harus menjadi pelayan, karena memang sejatinya pemimpin itu adalah pelayan umat, dimana pelayan itu harus mampu melayani lah ya, dan harus siap berkorban lebih banyak dan kerja lebih banyak. Seperti itu yang pertama. Dan kedua, beliau harus respect, peduli terhadap apa yang dipimpinnya, tentunya untuk kemajuan Fakultas Ilmu Pendidikan ini sendiri. Pun respect itu ada singkatannya, religius, bahwa pemimpin itu harus dekat dengan penciptanya, lalu profesional, cerdas, dan bertanggung jawab terhadap apa yang dipimpinnya. Itu yang kedua. Ketiga, bahwa nanti dekan akan terpilih, bahwa dia harus berani mengatakan yang benar itu benar, yang salah itu salah. Dan terakhir, bahwa dia harus memimpin dirinya dan juga para staf-staf dan jajaran pengelola Fakultas Pendidikan untuk tidak korupsi. Itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapan yang realistisnya, berharap dekan FIP yang sekarang itu bisa lebih peka terhadap kondisi mahasiswanya gitu. Walaupun mungkin memang pada akhirnya dekan itu tidak bisa terjun langsung menghadapi para mahasiswa, tetapi bisa berkoordinasi dengan pembantu dekan 3 atau yang mengurusi mahasiswa gitu, seperti itu. Selanjutnya, lebih peka juga dengan kondisi fasilitas yang ada di Fakultas Ilmu Pendidikan gitu, mulai dari kamar mandi, terus musola, selanjutnya apalagi ya kantin ya, kalau bisa mungkin diadakan gitu, entah itu di mana tempatnya, tapi sebisa mungkin diadakan kantin yang memang benar-benar khusus untuk FIP gitu, yang berada di Fakultas Ilmu Pendidikan. Oh iya, satu lagi, musola ya, yang sebetulnya musola dan tempat duduk atau toilet. Musola itu sangat penting sebetulnya. Saya waktu itu sempat mendengar dari dekan yang lalu, bahwasanya maksudnya dekan yang sekarang, bahwasanya ngapain bangun musola bagus-bagus kalau misalkan ternyata yang isinya itu aja gitu. Nah, kenapa pemikiran itu tidak dibalikan saja gitu? Berusaha untuk bisa menarik mahasiswa untuk akhirnya bisa sholat berjamaah di musola dengan membangun musola yang lebih layak gitu, dan lebih bagus lagi dan lebih baik lagi. Selain itu, harus memperhatikan juga kondisi toilet. Jujur, keran air wudhu itu cuma ada satu saja gitu. Jadi itu menyebabkan antrian yang sangat panjang, dan itu bisa menghambat para mahasiswa untuk bisa sesegera mungkin melaksanakan sholat. Jadi ya sebisa mungkin ditambah lagi. Harapan buat dekan FIP yang baru, pertama tuh dia lebih istilahnya tahu lah masalah apa aja yang ada di mahasiswa ini, yang ada di FIP. Yang kedua itu lebih bersinergi artinya istilahnya mau ikut ngebantu mahasiswanya. Yang ketiga, mempermudah alur birokrasi di FIP, soalnya yang saya tahu itu birokrasi di FIP itu sulit, kayak misalkan peminjaman tempat dan untuk pencairan dana organisasi. Untuk itu saya sih pengennya, harapannya lebih mempermudah aja di birokrasinya. Dan yang ketiga, yang terakhir nih, saran, kalau bisa kita tuh lebih dekat sama dekan yang baru. Jadi kalau bisa kita ngadain rapat, misalkan 3 bulan sekali, kita ngadain rapat tentang masalah apa aja yang udah ada di organisasi kita omongin bareng sama dekannya, kayak gitu. Terima kasih. Mendengar masukan dan keluhan-keluhan dari mahasiswa, dosen, baik itu dosen yang honorer atau yang lainnya gitu, dan pesuruh-pesuruh FIP juga perlu diperhatikan gitu. Yang terakhir adalah ketika sudah terpilih, jangan lupa dengan janjinya, jangan lupa dengan PR-PR-nya
membuktikan bahwa FIP itu bisa lebih baik di tangan dekan yang baru. Mewakili rekan-rekan mahasiswa manajemen pendidikan, menurut saya pribadi, dekan ideal itu adalah dekan yang kemudian mempunyai pandangan revolusioner terkait FIP gitu ya, Fakultas Ilmu Pendidikan khususnya. Selain itu, akhirnya seorang pemimpin, apalagi pada tingkat fakultas, pada akhirnya dituntut untuk memiliki loyalitas tinggi dan totalitas terhadap amanahnya, dekat dengan mahasiswa, dan kemudian punya visi misi dan yang jelas yang mampu terukur dan tidak bersifat utopis. Semoga yang terpilih nanti bisa memberikan ide-ide yang solutif terhadap semua permasalahan yang ada di masing-masing jurusan gitu, terutama PGSD, Halimun mungkin psikologi dan Senapati itu sendiri. Lalu mungkin dapat menjadi orang yang inspiratif bagi setiap aktivitas akademika di Fakultas Ilmu Pendidikan. Mungkin itu aja. Sukses untuk yang terpilih. Terima kasih. Saya mau Dekan FIP itu menyediakan lahan bagi mahasiswa untuk berkreativitas, karena selama ini di FIP sendiri mahasiswanya banyak yang berkeliaran di lorong-lorong, suka ngerjain tugas di sana, jadi nggak maksimal gitu. Kita ngerjain di lorong tapi diusir, seakan-akan kita nggak punya tempat untuk berkreativitas dan mengerjakan tugas. Jadi saya harap salah satunya bentuknya punya tempat untuk berkreativitas. Terima kasih, itu aja. Dengan adanya dekan baru ini, semoga dekan yang sekarang nih yang baru nanti bisa semakin peka nih sama mahasiswanya, bisa semakin perhatian sama mahasiswanya, terutama kegiatan-kegiatannya. Kalau bisa sering datang gitu, ngeliat kondisi misalnya skema vaksin kayak gimana, terus segala kondisi gitu ya, kayak dari sekret dan lain-lain. Dan juga mungkin nggak cuma yang ada di Rawamangun aja yang diperhatiin, tapi juga di Setiabudi, di Halimun itu juga diperhatiin. Kalau bisa malah Fakultas Ilmu Pendidikan itu nyatu di satu gedung gitu, jadi nggak misah-misah gitu. Ya, semoga sukses aja gitu ya buat dekan baru, bisa semakin solid buat mahasiswa dan para petingginya. Terima kasih. Dekan ideal itu dekan yang bisa mengerti apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh mahasiswanya. Mungkin kalau boleh saya sarankan, ketika nanti siapapun terpilih jadi dekan, adakanlah diskusi terbuka dengan para mahasiswanya, sehingga dekan tersebut bisa tahu secara langsung apa sih yang dibutuhkan atau yang diinginkan dari para mahasiswanya. Dan juga dekan yang baru saya harapkan bisa mengarahkan anggotanya, entah itu yang dari resepsionis ataupun dari pembantu dekan 1, 2, 3 untuk bisa melakukan yang terbaik gitu. Karena pengalaman saya ketika berurusan dengan pihak dekanat itu agak susah, seperti mencairkan dana. Mungkin seperti yang kita tahu, saya tahu bahkan saya alami di BK itu kesulitan dalam mencairkan dana. Tahun lalu pun kami mempunyai dana yang harusnya sekitar 4 juta, itu tidak turun sama sekali. Dan juga terakhir kita menyerahkan proposal Sarasara 1 dan proposal itu hilang. Nah, kami harapkan hal itu tidak terjadi lagi dan bisa diperbaiki oleh dekan yang baru yang terpilih. Dua hal yang perlu diperhatikan dan masih sangat kurang. Yang pertama itu musola. Hari ini gedung FIP yang cukup megah, tapi musolanya masih cukup sangat sederhana gitu. Bahkan perlu saya bilang mungkin sedikit tidak layak untuk dijadikan musolanya. Makanya saya berharap nanti ke depan dekan yang terpilih bisa memperhatikan hal ini. Dan yang kedua, kantin. Kantin kita juga sebagai mahasiswa yang cukup banyak juga gitu. FIP mempunyai mahasiswa yang cukup banyak. Akses untuk ke kantin untuk makan cukup jauh gitu. Makanya berharap dengan adanya kantin di lantai 3 ini bisa lebih diperbaiki kondisinya gitu, sehingga dapat membantu mahasiswa untuk memenuhi kebutuhan jasa diahnya gitu, kebutuhan jasmani mereka. Dan ke depan juga berharap dekan yang baru nanti gitu, ini bisa sama-sama kita saling bersinergi bersama gitu dengan seluruh
sivitas akademika, fakultas pendidikan, baik itu mahasiswa, dosen, karyawan, sampai cleaning service sekalipun, ini harus sama-sama diperhatikan. Sehingga akhirnya kita sama-sama bekerja untuk membangun VIP yang lebih baik lagi ke depannya. Saya berharap untuk dekan baru ke depannya itu lebih memperhatikan kampus-kampus yang jauh gitu loh. Karena ya jarak itu bukan suatu alasan tidak mengunjungi kita. Bahkan waktu Diva saja lagi-lagi ditanya gitu pas waktu Diva, sama salah seorang peserta bertanya kepada teman-teman peserta lainnya, dia bertanya gini, teman-teman udah seberapa sering atau kenal sama orang di depan sini? Dan mereka menjawab, kita belum pernah melihat dia gitu. Nah itu menunjukkan bahwa dekan yang dulu itu dia jarang sekali kesini, jarang menyapa teman-teman PGSD gitu. Kalau bisa dekan barunya itu lebih memperhatikan kampus-kampus yang jauh gitu. Nah, apakah kita harus mengadakan Diva, diskusi, baru kita bisa mendapatkan fasilitas yang kita inginkan? Seharusnya pemimpin itu lebih peka terhadap kondisi rakyatnya, itu aja mungkin. Harapan saya ke depan untuk dekan selanjutnya ada 4, yaitu harus memiliki kriteria, ada 2 harus memiliki 4 kriteria pemimpin yang baik, yaitu tablik, amanah, sidik, dan patronah. Yang kedua, harus memahami kondisi lapangan di VIP itu sendiri, terutama untuk 4 hal di VIP. Yang pertama adalah aksesibilitas untuk para mahasiswa yang memiliki kedisabilitasan. Yang kedua adalah fungsional dari perpustakaan sendiri, di mana jumlah buku dan jumlah judulnya masih sangat minim. Yang ketiga yaitu tentang kebersihan dari toilet. Yang keempat adalah keberadaan musola. Yang keempat terutama yang lebih penting. Itu saja, terima kasih. Berharap ada pemilihan dekan nanti, dekan yang baru nanti dapat memberikan sebuah pembaharuan terhadap fakultas ilmu pendidikan, khususnya di bidang akademik keseluruhan, secara keseluruhan, berbagai macam jurusan termasuk PNS sendiri. Berharap bisa mempersatukan menjadi sebuah fakultas atau satu fakultas yang nantinya akan bisa berbicara, tidak hanya di UNJ, artinya kita bisa berbicara di tingkat nasional atau luar dari universitas. Kemudian untuk mahasiswa sendiri berharap dekan dapat memberikan sebuah wadah yang nantinya berguna bagi mahasiswa PNS, ya semoga lebih baik dan akan berharap dekanat yang baru bisa mewujudkan impian, tidak hanya impian kami, yaitu impian seluruh warga muslim VIP, yaitu musola yang permanen. Meskipun nantinya ketika kita pindah gedung baru, di samping kita ada masjid, saya berharap kebutuhan itu menjadi kebutuhan primer untuk seluruh warga muslim. Kemudian yang kedua adalah yang ketiga, bagaimana bapak ataupun ibu ketika sholat berjamaah, berharap bapak dan ibu bisa juga hadir dalam sholat berjamaah. Kalau nanti dekanatnya bapak-bapak bisa sangat berharap bisa mengimami kami gitu. Hingga akhirnya tercipta suasana yang kondusif baik di lingkungan dekanat, lingkungan Opmawa maupun Ormawanya. Yaitu kemudian terakhir bagaimana akhirnya IMC ataupun forum mentor bisa diwajibkan Pak untuk maba tahun ini dan untuk seterusnya, sehingga ini menjadi sebuah awalan agar generasi-generasi penerus kita bisa mewujudkan visi dan misi dari Fakultas Ilmu Pendidikan di 2017 nanti.